teman-teman, bertemu lagi dengan aku Lydia Deviapsari di Ceritaku. Ya, hari ini di bulan Mei, aku mau sharing sama teman-teman semua tentang mau menerima teguran. Entah kenapa, rasanya aku pengen sharing sama teman-teman semua gimana sih respon kita ketika ditegur atau dinasihati sama orang-orang di sekitar kita. Ya, jadi aku bukanlah orang yang mudah menerima teguran dulu. Dan Tuhan memproses aku supaya hatiku ini siap untuk ditegur. Ya, awalnya aku dulu kayak ngerasa, iya apa sih dia tahu apa tentang aku. Nah, pernah nih ketika aku sama teman-teman aku lagi sharing bla 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 dan macam hal tentang kehidupan kita. Nah, di situ teman aku ada yang nyeletuk, artinya kamu nggak percaya, Lid. Nah, pokoknya aku mikir, aduh dia kok menghakimin aku ya? Dia ini gimana sih? Dia nggak tahu apa cerita hidupku gini-gini. Kenapa dia bisa dengan santuinya dia bilang aku nggak percaya? Nah, kemudian aku renungkan lagi, aku introspeksi diri, dan aku menyelidiki hatiku, dan ternyata aku memang tidak percaya. Gimana sih caranya supaya kita mau menerima teguran ketika kita mau menyelidiki hati kita sendiri, ketika kita mau dibentuk, dan pastinya perlu kita introspeksi diri setiap harinya. Nah, karena bukan suatu kebetulan ada salah satu teman kita yang tiba-tiba nyeletuk, menegur kita, itu bisa aja suara Tuhan loh. Bisa aja Tuhan di situ bekerja untuk mengingatkan kita bahwa memang di saat itu kita mengalami hal itu. Contohnya kayak aku tadi, saat aku renungkan, aku baca firman Tuhan, aku menyembah Tuhan, aku menyelidiki hatiku, ternyata aku gak percaya. Dan saat itu aku langsung minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni aku, yang aku selalu bilang dengan mulutku ketika aku berdoa aku percaya, tapi hati aku masih khawatir dan cemas. Padahal ketika kita udah berdoa dan udah menyerahkan sepenuhnya sama Tuhan, kita berdoa, Tuhan aku berserah atas hidup aku, Tuhan aku menyerahkan hidup aku, ya kita percaya Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Nah, setiap harinya kita tuh perlu banget menyelidiki hati kita. Bahkan diri kita sendiri pun kadang gak mengenal siapa diri kita. Pernah gak sih kalian di posisi dimana kalian tuh tiba-tiba sedih, tiba-tiba galau dan gak tahu apa itu sebabnya? Nah, kayak gitu juga kita nggak sadar, kayak aku tadi juga, aku nggak percaya, dan di situ ada teman aku yang menyadarkan aku. Tuhan pakai teman aku buat menyadarkan aku bahwa di situ saat itu aku nggak percaya, dan di situ terjawab, oh ternyata ini ya rasa khawatir, oh ternyata ini rasa sedih aku, ternyata ada rasa khawatir, kayak gitu. Dan puji Tuhan banget di situ, Tuhan bercerita banyak hal ketika aku menyembah Tuhan, ketika aku berdoa. Ini loh teguran, mau menerima teguran kayak gitu. Dan aku sadar, oh ya, ternyata orang-orang di sekeliling aku bisa Tuhan pakai untuk mengingatkan kita kalau ternyata saat itu tanpa kita sadari kita melakukan hal yang buat hati Tuhan sedih kayak gitu. Aku bilang percaya, tapi ternyata di hatiku yang terdalam aku masih cemas dan khawatir, dan tentunya itu membuat hati Tuhan sedih. Ketika kita mau ditegur, ketika kita merespon dengan hati yang benar, di situ kita menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Jadi seseorang yang siap mau dibentuk menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Pernah gak sih kalian main plastisin terus lama gak digunain? Nah, jadinya keras kayak gitu. Ketika kita gak mau menerima teguran, nah lama-lama tanpa kita sadari kita menjadi seorang yang sombong, terus meninggi, ngerasa diri kita baik-baik aja, padahal banyak hal yang perlu kita perbaiki dalam hidup kita, bahkan di hati kita. Perlunya menyelidiki hati setiap hari. Dan contohnya aja seperti Daud. Nah, saat itu Daud melakukan sebuah kesalahan, tapi dia mau menerima teguran, dan akhirnya dia minta ampun sama Tuhan. Dan sekarang dia menjadi seorang yang menginspirasi kita semua.
itu sih yang mengingatkan aku tentang teguran, yaitu tentang tokoh Alkitab, salah satunya yaitu namanya Daud. Dan itu cukup menampar aku. Memang terkadang tamparan itu perlu banget buat kita, supaya kita tuh sadar bahwa diri kita tuh salah. Pentingnya kita mengintrospeksi diri kita untuk menjadi lebih baik lagi, dan gak terus-terusan menyombongkan diri kita. Nah, jadi teman-teman, yuk kita selidiki hati kita setiap harinya, supaya kita tetap berkenan di hati Tuhan dan mendengar hati Tuhan, dan memiliki sikap hati yang benar ketika kita ditegur. Ya, aku berharap sharing aku ini dapat memberkati teman-teman semua. Dan bersyukur banget teman-teman semua bisa melihat konten aku di bulan Mei ini. Oke, sampai jumpa di konten-konten aku berikutnya ya. God bless you. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun.